Culture Resources Management. Itu pengelolaan warisan budaya. Karena ini dari aspek Culture Resources Management, ini satu-satunya candi yang betul-betul bisa dikembangkan dalam konteks arkeologi publik. Jadi arkeologi publik itu arkeologi yang mempelajari tentang masyarakat, dan sebaliknya masyarakat yang mempelajari arkeologi publik. Jadi ada timbal baliknya. Ini penting sekali. Ya, kebetulan tim ini menggali di sini itu dalam konteks mencari peradaban masa silam. Nah, masa silam ini, dan menurut Pak Baskoro dan lain-lain, ini dari sekitar abad 9 Masehi. Tetapi itu baru konsep-konsep yang Mas Baskoro. Tapi perlu dikembangkan lebih lanjut, yaitu bagaimana mempublikasikan warisan budaya di kota ini. Nah, karena kan jarang nih warisan budaya satu nih candi ini saja. Itu menurut saya perlu dikembangkan untuk arkeologi publik. Nah, arkeologi publik di Indonesia itu masih lemah menurut saya. Karena itu dikembangkan. Nah, salah satunya adalah Candi Sirih ini. Candi Sirih ini betul-betul menurut saya temuannya baru beberapa kita gali itu sudah menemukan beberapa konsep-konsep yang penting untuk pengembangan. Ya, pengembangan apa? Pengembangan untuk masyarakat. Jadi nanti penelitian ini perlu ditekankan bagaimana makna penting candi ini di dalam masyarakat. Tanpa itu nggak ada gunanya. Karena apa? Karena sasaran kita adalah masyarakat, pengguna candi ini adalah masyarakat. Nah, itu yang harus ditekankan. Salah satu yang harus ditekankan. Nah, caranya bagaimana? Caranya harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Seperti penyuluhan, seperti cuma untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Itu antara lain. Jadi banyak konsep-konsep yang berdalam. Dalam konsep ilmiah itu belum bicara konsep ilmiah. Jadi betul-betul candi ini membuka cakrawala baru. Itu untuk membongkar potensi Candi Sirih. Dan saya menghimbau kepada Pemda setempat untuk serius memperhatikan kebermaknaan candi ini. Saya kira warisan budaya di kabupaten ini menarik sekali, dan Pemda setempat sudah memperhatikan, tetapi harus secara maksimal. Karena apa? Karena tanpa bantuan pemerintah daerah, arkeolog juga tidak bisa. Jadi arkeolog membutuhkan Pemda setempat untuk bersama-sama publik itu. Ya, cukup saya kira ya. Jadi penemuan Candi Sirih yang dulu awal mulanya dikira tobong gamping, ini penemuan yang dahsyat. Candi ini tenggelam di tanah, tetapi sekarang sudah mulai digali setahun yang lalu, dan hari ini pada tanggal 18 Oktober 2021 tim-tim hebat dari arkeolog Jogja dan Jawa Tengah ini betul-betul mengeluarkan segala kemampuannya untuk menemukan apa yang ada di sini. Dan ternyata pada hari ini itu ditemukan arca perunggu yang sangat indah dan sempurna. Seperti lingganya di sini juga bagus sekali ya kalau kami orang awam lihat. Dan sekarang ditemukan arca perunggu yang sangat indah. Maka kami mohon kepada pemerintah agar memperhatikan hal ini dengan benar-benar, karena kalau dengan dukungan dari para pejabat akan menjadi sebuah penemuan yang dahsyat, dan Sukoharjo bisa menjadi tempat wisata yang luar biasa di Candi Sirih. Saya kira itu.
asal mula Candi Sirih ini kira-kira tahun saya waktu itu masih dedikasi sejarah berbakala di Sidoarjo. Kita mengadakan tahun 2017 kalau nggak salah, itu mengadakan lomba karya ilmiah yang berkaitan dengan cagar budaya. Salah satu dari peserta itu ada yang dari kalau nggak salah SMP 3 Weru itu menampilkan ini Candi Sirih ini. Kemudian kita lihat itu, lihat gambarnya aneh bentuknya seperti yang kita datang ke sini melihat bahwa ternyata batu-batu yang ada yang berserakan itu kan berserakan itu ada semacam kayak kunci-kuncinya. Berarti kita ini kelikat ini sebuah candi. Nah, kemudian untuk tahun berikutnya kita mengadakan studi kelayakan Candi Sirih ini. Maksud kita supaya kita menarik hasil kajian nanti, menarik pihak-pihak lain, misalnya baik masyarakat kita kemudian Sidoarjo, kemudian PTB atau juga arkeologi yang kita libatkan dalam penelitian itu. Jadi untuk sementara itu jadi tindak lanjutnya BPJB juga sudah mengadakan penelitian di sini yang berapa biayanya cukup besar dan balik sudah 2 kali. Jadi artinya apa? Bahwa nilai-nilai nenek moyang kita itu sekarang ini cukup dibukukan di Sidoarjo, karena ini adalah candi satu-satunya di Sidoarjo dan mungkin satu-satunya di dunia yang memakai bahan kapur. Jadi itu dan kalau bisa nanti untuk anak cucu kita, sebenarnya untuk anak cucu kita bahwa di sini itu dulu masih sudah ada peradaban yang modern pada waktu zamannya, karena nenek moyang kita juga bisa mampu membuat candi yang mempunyai nilai-nilai arsitektur yang cukup memadai. Langkah selanjutnya setelah penelitian ini apa nih? Kalau menurut saya ya untuk berikutnya supaya baik masyarakat, pemerintah kemudian harus supaya tidak rusak, tidak lapuk, saling menjaga. Jadi masyarakat juga menjaga, pemerintah daerah dalam hal ini juga harus menjaga, karena diserahkan pemerintah tok yo mungkin aparatnya terpenuhi. Makanya untuk tenaga kerja kita butuhkan ini melibatkan masyarakat setempat supaya ikut handal ini, jadi masih bisa menjaga. Kemudian kalau bisa ya nanti ya sekarang modelnya kan sekarang pariwisata yang intinya itu dari cagar budaya. Nah, cagar budaya ini kelanjutannya seperti apa nanti monggo nanti yang berwenang pemerintah Sidoarjo. Tapi harapannya itu nanti kita punya lahan yang cukup luas, ada tanaman yang bagus, ada kolam, karena zaman kolonial masih ada itu. Masih. Itu kalau nanti dikembangkan bagus juga. Kalau bisa nanti ada di Pemda untuk berikutnya mungkin berguna untuk masyarakat sekitar Candi Sirih. Roll action Pak, bisa jelaskan Pak untuk penemuan fragmen candi ini tadi temuannya apa aja Pak? Ya, kita sekarang berada di sisi utara candi. Di sini juga ada kotak ekskavasi untuk mengetahui kedalaman pondasi candi. Nah, ketika kita menggali sampai kedalaman 80 cm kira-kira, itu ditemukan arca perunggu di sebelah sini. Berapa buah Pak ditemukan untuk arca perunggu? Arca perunggu yang utuh ditemukan 1, itu arca Wisnu.
Arca Wisnu. Kemudian ada satu lagi fragmen Praba, tapi arcanya sudah nggak ada, hanya tinggal Prabanya. Mungkin untuk masyarakat umum. Praba itu sinar kedewaan, cahaya kedewaan itu yang menunjukkan itu dewa, arca dewa. Dalam temuan tadi sempat tertimbun abu vulkanik, Pak. Bisa jelaskan awal penemuannya? Ya, di dinding sebelah sana itu kelihatan ada abu vulkanik merata, dan bagian ada yang menempel di dinding pondasi candi. Jadi kemungkinan candi ini sudah didirikan terlebih dahulu, baru kemudian ada letusan gunung berapi, ya, abunya mungkin sampai ke sini. Bukan Merapi ya Pak? Bukan. Belum tentu ya Pak. Jadi gunung berapi. Ya, ya. Atau di sekitar sini mungkin bisa menjadi ada gunung begitu Pak? Atau bagaimana mungkin? Kemungkinan Lau dulu juga karena di gunung berapi. Atau mungkin juga gunung Kelut, dan abunya bisa sampai jauh karena letusannya kan tinggi dan sampai menyebar kemana-mana karena terbawa angin. Terakhir Pak, untuk langkah untuk ekskavasi ini ke depan seperti apa untuk penyelamatan benda cagar budaya ini? Ya, terutama masyarakat juga diharapkan bisa membantu menjaga untuk melindungi situs ini, karena ini situs yang sangat istimewa karena satu-satunya yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini yang masih berdiri dan terbuat dari batu tufa seluruhnya. Diperkirakan usia candi Bapak? Candi ini kira-kira abad pada masa Mataram. Oke.